Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Prof. Tajudin, Pak Fahmi, dan juga Pak Zulfi selaku dosen dari Semantik Arab. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok penampil izinkanlah untuk dapat menyampaikan hasil mengenai review artikel yang berjudul Peran Konteks dalam Studi Makna Kajian Semantik Arab. Boleh dilanjut? Oke, baik. Baik, untuk pembahasan kali ini mungkin terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok penampil pada pekan ini ada 5. Yang pertama ada Rafli Rianda Hardiana dengan NPM akhir 027. Kemudian ada Ahmad Zanfadi atau saya sendiri dengan NPM 030, dan pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator. Kemudian ada Ulfah Nurul Wahidah dengan NPM akhir 032, Indi Nailu Farhamro dengan NPM akhir 034, dan juga Muhammad Albigani Alana dengan NPM akhir 036. Boleh dilanjut? Untuk objek atau bahan review yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah artikel yang memiliki judul Peran Konteks dalam Studi Makna, yang merupakan kajian semantik Arab yang ditulis oleh Rahmat Hidayatullah dengan menggunakan metode penelitian, metode deskriptif kualitatif dengan cara menggunakan kajian perpustakaan atau library resource. Boleh dilanjut? Baik, untuk yang selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu ada 9 cakupan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama mulai dari pengertian konteks, kemudian urgensi konteks dalam analisis makna, konteks dalam pandangan Tamam Hasan, konteks dalam pandangan Mukhtar Umar, konteks dalam pandangan Kamal Basher, konteks dalam pandangan J.R. Firth, dan juga konteks dalam pandangan Malinowski yang kemudian dilanjutkan dengan konteks dalam pandangan K. Amer dan juga H.D. Hidayat. Untuk yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai konteks. Untuk slide-nya mungkin dilanjut. Baik. Untuk konteks sendiri ini, mungkin izinkan saya untuk membacakan sedikit. Konteks ini berasal dari bahasa Inggris yang asal mulanya adalah konteks. Konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian. Yang pertama yaitu bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kedua, konteks merupakan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Konteks sebagai sebuah istilah dalam teori kebahasaan populer setelah diperkenalkan oleh tokoh pendiri aliran linguistik deskriptif di London, yaitu John Rupert Firth pada tahun 1890 sampai yang meninggal pada tahun 1960, yang disebut dengan contextual approach atau operational approach. Nah, dalam istilah linguistik Arab, konteks dipadankan dengan istilah syak. Secara etimologis, kata siak berasal dari akar kata sin, wawu, dan juga kof yang memiliki makna saling mengikuti atau menggiring sesuatu. Kemudian dari segi terminologi, konteks di dalam Turath Arab didefinisikan sebagai al-gordu, yang berarti maksud penutur dalam perkataannya. Boleh dilanjut? Untuk yang selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenai definisi dari konteks, maka ada gunanya pula kita mengetahui urgensi dari konteks dalam analisis makna. Ada beberapa hal ya yang termasuk urgensi dari mengetahui konteks. Yang pertama adalah menentukan makna kata yang berpotensi multitafsir, kemudian juga memperjelas lafaz yang masih umum,
kemudian menghindari makna kata yang tidak dimaksudkan, dan juga mentaksis yang umum dan mentakkid yang mutlak. Ada juga satu urgensi dari konteks yang tidak kalah pentingnya, yaitu memberikan alternatif makna lain. Boleh dilanjut? Baik, untuk yang selanjutnya adalah konteks dalam pandangan Tamam Hasan. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Rafli, kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Kang Hasan. Konteks dalam pandangan Tamam Hasan. Tamam Hasan merupakan seorang linguis modern asal Mesir. Lahir di Karnak, Mesir pada tanggal 27 Januari 1918 dan meninggal pada tanggal 11 Oktober 2011. Di umur 93 tahun, ia memiliki banyak sekali karya, dan di antara karya masterpiece-nya yang memuat pandangannya mengenai konteks yaitu buku berjudul Al-Lughah Al-Arabiyah Maknaha wa Maknaha. Teori kontekstual yang dibawa oleh Tamam Hasan terdapat dua konteks disebut dengan istilah maqal dan maqam. Menurut beliau ada dua macam makna dalam studi semantik, yaitu makna maqali dan makna maqami. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud makna maqali adalah sebuah makna yang tersusun atas makna fungsional al-wadifi dan makna leksikal al-mu'jami, yang mana keduanya merupakan bagian dari qarinah maqaliyah, sedangkan makna maqami sebuah makna yang tersusun dari kondisi yang terciptanya speech event, yang mana itu merupakan bagian qarinah haliyah. Dan juga ada tambahan sedikit, dengan adanya dua konsep tersebut dapat diketahui bahwa konteks dalam perspektif Tamam Hasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu konteks linguistik dan konteks budaya. Konteks linguistik adalah istilah untuk makna makoli yang mana unsurnya terdiri dari struktur bunyi, sautiyah, struktur morfologi, sorfiyah, struktur sintaksis nahwiyah, struktur leksikal mu'jamiyah. Sedangkan konteks budaya adalah istilah makna maqami, yaitu kondisi dibalik adanya sebuah speech event atau kondisi sosial. Boleh dilanjut? Kemudian ada konteks dalam pandangan Ahmad Mukhtar. Ahmad Mukhtar merupakan seorang linguis berkebangsaan Mesir. Ia tercatat sebagai salah seorang dosen dan profesor dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Qahirah, Mesir. Ia banyak sekali memiliki karya-karya penting, yaitu diantaranya Al-Ilm Ad-Dalalah. Di kitab tersebut termuat gagasan beliau mengenai teori kontekstual. Mukhtar Umar mengutip K. Amer membagi konteks ke dalam 4 jenis. Pertama, konteks linguistik, kedua konteks emosional, ketiga konteks situasi, keempat konteks budaya. Konteks linguistik adalah bi'ah lugawiyah yang melingkupi bagian-bagian ujaran, mulai dari morfem, kata, klausa, dan kalimat. Konteks linguistik memiliki beberapa unsur, yaitu struktur bunyi, struktur morfologi, struktur sintaksis, kolokasi, dan style. Kemudian ada konteks emosional, menentukan makna struktur tergantung pada ukuran kekuatan dan kelemahan emosi. Meskipun ada partisipasi dua unit lingual dalam satu makna asal, maka maknanya bisa jadi berbeda. Misalnya kata-kata yang berpasangan berikut. Nah, di sini udah ada contohnya, teman-teman bisa dibaca. Kemudian ada konteks situasi, adalah konteks di mana di dalamnya ada pemahaman antara dua orang. Hal ini mencakup waktu dan tempat, hubungan antara dua komunikan, dan fitur-fitur yang menentukan kesamaan antara keduanya. Misalnya pada contoh, boleh di next. Mana ya? Oh, misalnya pada contoh yang di bawah ini. Ketiga ungkapan di atas berkaitan dengan konteks sosial, sehingga makna yang dikandungnya pun menyiratkan situasi dan kondisi antara dua antara dua komunikan. Akan tetapi jika ungkapan itu terlepas dari konteks sosialnya, maka makna yang dikandung kembali kepada makna leksikal atau gramatikalnya. Boleh dilanjut? Oke, masih ada.
Nah, yang terakhir ada konteks budaya, adalah nilai-nilai budaya dan sosial yang melingkupi kata. Misalnya pada kata yang ini nih, yang makna leksikalnya adalah asal atau pangkal. Makna kata ini bisa jadi berbeda, bisa jadi juga sesuai dengan perbedaan bidang dan konteks budaya yang melingkupinya. Berikut pada contoh yang tertera di bawah ini. Gitu. Oke, sekian itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Akang Hasan. Baik, terima kasih Kang Raffi yang telah membacakan dan juga menyampaikan gitu mengenai konteks dalam pandangan tokoh pertama dan juga tokoh kedua. Untuk yang selanjutnya adalah konteks dalam pandangan tokoh ketiga, yaitu uh, sosok Kamal Bashir yang akan disampaikan oleh Ulfa. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks dalam pandangan Kamal Bashir. Kamal Muhammad Ali Bashir merupakan linguis berkebangsaan Mesir. Ia merupakan salah seorang dosen prodi bahasa Arab di Universitas Kairo, Mesir. Gelar profesor disematkan kepadanya pada tahun 1978. Makom menurut Kamal Bashir merupakan konteks budaya yang mana memiliki unsur-unsur yang saling mempengaruhi, yaitu hubungan antara penutur dan mitra tutur, kondisi dan topik pembicaraan, serta bahasa tuturan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada konteks dalam pandangan J.R. Ford. John Robert Ford adalah seorang linguis berkebangsaan Inggris yang mendirikan aliran linguistik deskriptif di London. Ia merupakan guru besar bidang linguistik umum di Universitas London. Ford meyakini bahwa bahasa ialah susunan dari konteks-konteks. Setiap konteks memiliki kontribusi dalam menyatukan unsur-unsur atau unit-unit pada tiap tingkatan bahasa. Adapun kerangka umum teori kontekstual Ford, yang pertama, menurut Ford, makna bahasa memiliki konsep khusus. Dalam pandangannya, makna bahasa itu merupakan hasil kerja bahasa secara total dan tanpa terkecuali. Yang kedua, Ford memandang makna kalimat atau ujaran terdiri dari 5 dimensi, yaitu hubungan fonem serta konteks fonetiknya, hubungan kata satu sama lain dalam kalimat, hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama pada kata lain, dan hubungannya dengan kata itu. Dan yang terakhir ada hubungan jenis kalimat dan bagaimana kalimat itu digolongkan. Yang terakhir adalah Ford menjadikan konteks non-linguistik dan konteks sosial sebagai dasar teorinya dalam menganalisis bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa. Boleh dilanjut untuk slide-nya. Untuk yang selanjutnya juga akan ada penjelasan mengenai konteks dalam pandangan tokoh yang selanjutnya, yaitu tokoh Malinowski. Untuk materi ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Albi. Kepadanya disilakan. Oke, untuk selanjutnya konteks dalam pandangan Malinowski. Bronislaw Malinowski sebenarnya merupakan orang yang pertama kali memulai mencetuskan teori kontekstual di Barat. Ia lahir di Polandia pada tahun 1884. Malinowski merupakan ahli sosial antropolog. Pandangannya mengenai konteks dimulai saat ia melakukan penelitian di tempat yang bernama Trobriand, sebuah pulau yang terletak di Pulau Pasifik Selatan. Nah, dari hasil penelitiannya itu, Malinowski sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Boleh di next. Oke, yang pertama, definisi yang berlaku pada bahasa hanyalah media bunyi yang dihubungkan pada pemikiran. Definisi tersebut tidak memiliki nilai karena ia hanya sesuai dengan suatu bahasa saja. Kemudian yang selanjutnya, bahasa tidak memiliki hubungan berhadap-hadapan ataupun berbanding lurus dengan pikiran. Tetapi bahasa hanyalah pola dari aktivitas-aktivitas sosial yang saling tolong-menolong satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya, ucapan-ucapan tidak bisa dipahami dari ucapan itu sendiri. Tetapi ucapan bisa dipahami dari konteks untuk suatu keadaan. Kemudian selanjutnya, penggunaan bentuk-bentuk yang merupakan pola ataupun gaya bahasa, kata dan kalimat dapat difahami dari konteks.
Bahasa semestinya dijelaskan dalam kerangka ini. Kemudian yang selanjutnya boleh di next. Asumsi-asumsi di atas akan berimplikasi terhadap hal-hal berikut yang merupakan perbedaan kata-kata atau penyebutan pada sejumlah bahasa bukanlah perbedaan yang universal. Setiap kata sudah ada padanannya pada bahasa lain. Tetapi yang penting kita memahami kata ataupun ucapan berdasarkan pada suatu kebudayaan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, kata bukanlah satu kesatuan dengan makna, tapi ia merupakan bunyi yang dapat diucapkan dan bisa dipahami. Kata-kata tidak lain hanyalah sesuatu yang dikeluarkan dari makna-makna dan fungsi-fungsi kontekstual dari kalimat-kalimat. Oke, mungkin itu dari saya untuk penjelasan mengenai pandangan Malinowski. Saya silakan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Albi. Untuk yang selanjutnya akan ada penjelasan mengenai konteks dalam pandangan tokoh K. Amer. Untuk penjelasan ini akan disampaikan oleh Nilva. Kepada Nilva, disilakan. Oke, terima kasih kepada Hasan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konteks dalam pandangan K. Amir. Pada perkembangan selanjutnya, K. Amir yang merupakan seorang ahli bahasa mengembangkan teori kontekstual dari Malinowski dan juga Ferd. Dia mengajukan bahwa terdapat 4 macam konteks. Yang pertama adalah linguistik konteks, kedua emosional konteks, selanjutnya situasional konteks, dan juga yang terakhir adalah cultural konteks. Boleh di next. Nah, untuk contoh-contoh mengenai linguistik konteks ini, yakni terdapat pada kata hasanun yang memiliki arti baik. Di sini kita akan mencocokkan kata hasan ini menggunakan 2 variabel yang berbeda. Pada contoh yang pertama, rojulun hasanun memiliki arti yakni pria yang memiliki pribadi baik, perilaku yang baik. Sedangkan untuk kalimat yang kedua adalah to'amun hasanun, yakni makanan yang layak dikonsumsi. Selanjutnya, contoh untuk emosional konteks ada hubbun. Hubbun di sini memiliki arti cinta secara umum. Adapun hawa, dia juga memiliki arti cinta, namun tatarannya dia paling tinggi. Sedangkan asyak ini juga memiliki arti sama, yaitu cinta. Hanya saja susunannya itu berada di bawah hawa. Boleh di next. Untuk contoh situational konteks, ada kata yarham. Di sini kita akan mendapati kata yarham pada 2 kondisi, yaitu yang pertama, yarhamukallah, yang artinya mendoakan untuk orang yang bersin. Sedangkan kalimat yang selanjutnya yaitu Allahu yarham, yang memiliki arti mendoakan seseorang yang telah meninggal. Untuk selanjutnya itu cultural konteks. Pada kata ukailah itu memiliki arti statusnya tapi lebih tinggi, sedangkan zaujah itu statusnya lebih rendah dibanding ukailah. Boleh di next. Oke, pada konteks dalam pandangan HD Hidayat, HD Hidayat merupakan seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan merupakan salah satu pakar bahasa Arab di Indonesia. Dalam buku yang ia tulis, yaitu Al-Balaghah lil Jami, ia memaparkan pandangannya tentang konteks dalam sebuah kalimat atau ujaran. Beliau ini mendefinisikan konteks sebagai hubungan makna kebahasaan antara kata dalam kalimat, atau dalam kalimat yang berbeda, atau hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Lebih lanjutnya, boleh di next. Profesor Hidayat ini membagi konteks ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah konteks linguistik, yang seperti sebelumnya telah dijelaskan oleh Hasan, yakni siyak. Di sini konteks linguistik diberi nama siyak an-nas. Sedangkan untuk konteks situasi disebut dengan siyak al-mauqif.
Adapun konteks linguistik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konteks sintaksis atau asyiaq an-nahwi, selanjutnya konteks leksikal atau asyiaq al-mu'jami, dan yang ketiga adalah konteks semantis, asyiaq dalali. Untuk konteks situasinya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu konteks tradisi, konteks historis, konteks geografis, dan konteks penalaran atau logis. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nilva yang telah memaparkan mengenai konteks menurut pandangan tokoh-tokoh yang telah kita cari mengenai datanya. Mungkin penyampaian materi dari Nilva tadi juga menjadi penutup dari tampilan video kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekiranya terdapat pertanyaan, mungkin dipersilakan kepada Kang Teteh sekalian untuk dapat pertanyaan dalam sesi perkuliahan yang akan datang. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.